Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah teman-teman nih, bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkan NIP pada tahun 2020. Nah, di channel ini saya akan berbagi pengalaman tentang perjuangan mendapatkan NIP, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang berminat, nonton terus ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Sudah siap belum untuk tes SKB? Nah teman-teman yang lagi bingung, yang lagi pusing mencari bahan materi untuk tes SKB, di sini di video ini saya akan membahas materi tentang SKB khususnya di Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan. Jadi bagi teman-teman yang berminat, nonton terus ya. Nah teman-teman, pada tahun lalu pada saat tes SKB untuk tes CPNS 2019 itu Permenpan RB mengeluarkan kisi-kisi teman-teman, bahan materi untuk setiap formasi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nantinya untuk bahan materi pengendali ekosistem hutan. Nah pada saat saya tes nih teman-teman, kisi-kisinya yang keluar itu, soal-soalnya yang keluar itu sesuai dengan kisi-kisinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pelajari materi ini, pelajari bahan-bahan ini, insya Allah ini bisa menunjang nilai teman-teman di SKB nanti. Nah materi yang pertama nih teman-teman, untuk di formasi Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan itu ada teman-teman harus pelajari tentang Peraturan Permenpan RB RI nomor 50 tahun 2012 tentang jabatan fungsional P dan angka kreditnya. Jadi untuk jabatan fungsional P harus paham betul tentang peraturan ini. Jadi teman-teman bisa baca-baca materi tersebut. Kemudian Permenhub P10 tahun 2014 tentang Juknis P. Dan ada teman-teman peraturan terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2020 tentang pengendali ekosistem hutan, yaitu nomor 74 teman-teman. Teman-teman bisa download peraturan-peraturan tersebut. Nah untuk peraturan yang saya sebutkan tadi itu adalah peraturan yang wajib teman-teman untuk pelajari, untuk ketahui tentang jabatan teman-teman sendiri. Nah bahan-bahan materi yang lain itu Permenpan RB membagi menjadi ada kemampuan umum dan ada kemampuan khusus teman-teman. Nah untuk kemampuan umum ini dia adalah tentang ASN dan tentang lingkungan hidup. Jadi kita bahas tentang kemampuan umum dulu ya teman-teman. Nah untuk yang ASN-nya sendiri, tentang ASN teman-teman bisa download peraturannya tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, aparatur sipil negara. Yang kedua yaitu PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, atau sekarang itu sudah berubah teman-teman menjadi PP nomor 17 tahun 2020. Yang ketiga yaitu PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Yang keempat yaitu peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS. Jadi untuk yang ASN, untuk materi ASN sendiri teman-teman harus pahami minimal 4 materi ini teman-teman sudah bisa menjawab soal-soal SKB-nya. Tahun lalu materi tentang ASN di soal saya itu ada 20 nomor teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar pelajari tentang ASN ini. Oke? Nah teman-teman, kalau untuk materi tentang lingkungan hidup, teman-teman perlu untuk pahami dan pelajari lebih lagi, apalagi yang backgroundnya itu kehutanan teman-teman. Jadi harus benar-benar memahami materi tersebut. Nah untuk yang materi tentang lingkungan hidup, teman-teman bisa pelajari tentang B3
yaitu pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3. Kemudian untuk pengelolaan B3 ini ada di PPRI nomor 74 tahun 2001. Kalau pengelolaan limbah B3 itu PPRI nomor 101 tahun 2014. Nah, selanjutnya materinya itu tentang izin lingkungan, teman-teman. Teman-teman harus pahami tentang izin lingkungan ini di PPRI nomor 27 tahun 2012. Kemudian teman-teman harus pelajari juga tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Nah, di sini itu peraturannya Permen LH nomor 16 tahun 2012. Selanjutnya yaitu tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, teman-teman. Di ini nomor 38 tahun 2019. Ini Permen LHK ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009. Ini perlu teman-teman jadikan bintang. Jadi ini perlu untuk teman-teman pahami tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu PPRI nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Kemudian selanjutnya itu PPRI nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Ada juga teman-teman tentang sampah. Jadi teman-teman bisa pahami dan cari tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu PPRI nomor 81 tahun 2012. Berdasarkan pengalaman saya pada saat tes SKB tahun lalu itu, materi lingkungan hidup yang saya ingat itu tentang perubahan iklim, teman-teman. Yang masuk itu tentang perubahan iklim. Jadi teman-teman juga bisa cari materi tentang perubahan iklim. Ini kan kemampuan umum nih, teman-teman, wawasan umum. Jadi teman-teman bahas atau pelajari yang dasar-dasarnya saja, teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari yang khususnya, yang intinya itu ini, teman-teman. Nah, untuk kemampuan khusus nih, teman-teman, atau keahlian, ini soalnya sekitar 50% ya, teman-teman. Teman-teman harus lebih di sini, harus memahami dan harus mempelajarinya dengan benar-benar baik, harus benar-benar belajar tentang ini, teman-teman. Jadi yang pertama yaitu pemahaman tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kemudian pemahaman tentang pengelolaan hutan produksi lestari, kemudian pemahaman tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, kemudian yang terakhir nih, teman-teman, pemahaman tentang perencanaan hutan. Jadi teman-teman itu adalah inti-inti dari materi keahlian atau wawasan khusus untuk teman-teman yang di pengendali ekosistem hutan. Nah, untuk penjabarannya nih, teman-teman, nonton terus ya. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan yang formasi jabatannya itu di KSDAE tidak perlu untuk mempelajari tentang keahlian yang lain. Teman-teman perlu juga, karena pada saat saya tes kemarin itu malah lebih banyak materi tentang produksi hutan produksi, tentang produk-produk PHPL, tentang konservasi tanah dan air. Jadi menurut saya itu memang perlu untuk dipelajari semua, teman-teman, untuk dipahami semua. Untuk yang pertama nih, teman-teman, pemahaman tentang KSDAE. Nah, pemahaman tentang KSDAE ini teman-teman bisa lihat peraturannya di Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Jadi teman-teman
banyak materi-materi di sini yang perlu teman-teman pahami. Ada tentang cagar alam, tentang Taman Nasional, teman-teman bisa pelajari di situ. Kemudian teman-teman juga lihat, pahami peta kawasan. Jadi kayak Taman Nasional itu ada berapa, kemudian di mana letaknya, di mana. Intinya teman-teman perdalamlah materi-materi itu. Ada juga teman-teman soal kemarin yang tentang KSDA itu jenis endemik yang ada di suatu tempat. Intinya saya lupa teman-teman tempatnya di mana, tapi dia jenis endemik tumbuhan dan satwa. Yang selanjutnya ini tentang pemahaman PHPL, pengelolaan hutan produksi lestari. Nah, teman-teman bisa pelajari tentang Perdirjen PHPL nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan produksi. Nah, di sini teman-teman banyak banget soal-soal kemarin tentang ini, tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan produksi. Jadi teman-teman pahami betul tentang ini. Kemarin itu banyak soal-soal saya tentang itu. Kemudian yang kedua yaitu Perdirjen PHPL nomor P14 tahun 2016 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, Permen LHK nomor 30 tahun 2016 tentang penilaian kinerja PHPL dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin hak pengelolaan atau pada hutan hak. Nah, di sini teman-teman bisa pahami karena menurut saya ini penting banget teman-teman. Yang ketiga itu adalah pemahaman tentang pengelolaan DAS dan hutan lindung. Nah, teman-teman bisa pahami tentang peraturan PP nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Kemudian PP nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan DAS. Nah, di sini juga Indra bingung teman-teman, konservasi tanah dan air itu masuk di mana? Tapi teman-teman bisa pelajari tentang konservasi tanah dan air karena kemarin itu banyak materi tentang itu teman-teman. Ada sekitar 4 kah? Intinya banyak teman-teman soal-soal tentang itu. Nah, untuk yang pemahaman tentang perencanaan hutan, teman-teman bisa cari materinya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan. Kemudian PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Teman-teman, emang banyak sih yang harus dipelajari, tapi teman-teman harus berusaha karena pada saat teman-teman sudah mendapatkan hasilnya, teman-teman itu sudah merasa lega gitu. Proses teman-teman untuk belajar itu tidak sia-sia. Jadi jangan sia-siakan kesempatan teman-teman untuk kesempatan teman-teman masuk di SKB. Jadi teman-teman pergunakan kesempatan ini untuk benar-benar lulus di tes CPNS 2021 ini, lulus CPNS teman-teman. Nah, tambahan teman-teman, jadi teman-teman untuk tambahan di kehutanan itu teman-teman harus paham tentang Undang-Undang P1 tahun 1999 tentang kehutanan. Jadi teman-teman perdalam di situ. Selanjutnya itu bagi yang mendaftar di KLHK, teman-teman harus tahu tentang organisasi dan tata kerja KLHK, yaitu Permen LHK nomor 18 tahun 2015. Selanjutnya masih ada lagi nih teman-teman, yaitu Permen LHK nomor 66 tahun 2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam. Sempat itu masuk juga teman-teman nanti. Jadi bisa jadi bahan materi teman-teman untuk belajar.
Nah, itu dia tadi teman-teman, materi yang perlu dipahami, yang perlu dipelajari untuk tes SKB. Jadi teman-teman perlu waktu lagi nih teman-teman, fokuskan waktunya lagi untuk belajar SKB. Jadi jangan sia-siakan kesempatan teman-teman yang telah lolos untuk ke tahap SKB teman-teman. Teman-teman harus ingat, banyak orang di luar sana yang ingin di posisi teman-teman, yang ingin lulus untuk tes SKB, tapi yang beruntung itu teman-teman. Jadi teman-teman harus maksimalkan waktunya, maksimalkan belajarnya supaya teman-teman bisa lulus tes CPNS 2021 ini. Semangat teman-teman, motivasi diri teman-teman untuk belajar. Ingat orang-orang yang teman-teman sayang, orang-orang yang sayang sama teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengecewakan mereka. Pokoknya intinya berjuang teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.